Ustadz Fadil, bagaimana sih uh, manajemen tata cara begadang yang saya dengar syariah di bulan Ramadan. Nah, karena Ada begadang anehnya ya, syariah ya. aneh di bulan Ramadan ini ngantuknya kok kayaknya nggak datang-datang gitu ya. Di malam hari kok apa gitu, habis tarawih masih bisa melek, ngobrol dan seterusnya sampai akhirnya apa tidurnya larut. Sebenarnya ini fenomena begadang di bulan Ramadan ini bagaimana? Dan kalau misalnya orang belum bisa tidur di malam hari bulan Ramadan ini semestinya harus bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fenomena bergadang sendiri, sebenarnya seorang yang pintar, dia bisa memilah dan juga memilih. Tentunya dengan perasaan, kekuatan masing-masing. Yang dimana begadang ini juga bisa menjadi negatif ataupun positif. Yang dimana positif ketika ia menjadikan begadang tersebut sebagai wasilah dia untuk beramal soleh. Karena dia pasti mengingat bahwasannya ini adalah balik lagi momentum. Ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan atau lipat gandakan bagi kita semua amalan-amalan yang kita perbuat dari amalan-amalan soleh. Tapi dari faktanya dan banyak dari yang terlihat fenomena masyarakat dan juga mungkin dari pengalaman sendiri, bahwasannya begadang ini jika tidak dibutuhkan, jika tidak diperlukan, maka lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk qiyamul lail nantinya, atau untuk uh, beribadah kembali ketika bangun nanti. Lebih baik kita mempersiapkan diri kita dengan istirahat, dengan tidur. Karena itu juga sebagai fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Allah jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian untuk kita. Maksudnya adalah tempat untuk istirahat. Akan tetapi kalau menurut saya itu balik lagi kepada pribadi masing-masing. Apabila ia bisa menggunakan waktu malamnya dengan baik, maka tentunya itu bagus juga untuk dia. Akan tetapi jika ia ketika begadang hanya isinya kelalaian, mungkin main HP, main game, itu lebih baik dijauhi. Nafsunya itu ditahan dulu. Lebih baik ia tidur, ia berniat untuk menjadikan dengan tidurnya ini, kemudian bangun besok pagi dengan lebih semangat, bisa menjalankan ibadah lebih banyak lagi, itu lebih afdal ketimbang begadang. Wallahu taala a'lam bishawab. Oke. Ustaz Taufik nih nasihatnya nih untuk kaum muslimin. Ustaz Taufik untuk kaum muslimin yang belum bisa datang ngantuknya di malam bulan Ramadan. Belum datang ngantuknya. Harus diisi dengan kegiatan apa? Pertama dicek dulu Pak ya, takut itu menjadi penyakit. Nah, Dicek dulu ke dokter, insomnia, insomnia itu kalau ada obatnya. Tapi kalau menurut saya insya Allah dengan dia sering tilawah Quran, menyibukkan diri dengan ibadah, itu rasa ngantuk itu akan datang Pak. Aneh. Aneh, itu Ketika membaca Al-Quran datang ngantuk. Begitu. Sekali lagi, tadi kata Ustadz Fadil, jika kita begadangnya dengan main HP itu tidak akan datang ngantuk. Karena apa kan? Karena sudah menjadi satu setan dirinya, gitu. Karena setan itu kan ada dua, ada setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Dan setan kalangan manusia adalah salah satunya adalah nafsu sendiri. Artinya adalah itu menjadi satu nafsunya dia sehingga tidak datangnya rasa ngantuk. Beda dengan ketika kita baca Quran, itu akan datang ngantuk. Jadi solusinya adalah pertama cek dulu mungkin itu menjadi satu penyakit yang harus diobati. Kedua, seringlah meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala yang kita inginkan. Insya Allah jika kita meminta kepada Allah, ya Allah saya ingin istirahat supaya besok bangun dengan semangat lagi untuk beribadah, insya Allah Allah akan kabulkan. Insya Allah begitu. Setelah ada tambahan Ustaz. Yang jelas
kata Roma Irama. Liriknya Roma Irama ya. Ya begadang itu tidak ada Perlunya. tidak perlunya gitu kan. Artinya Jangan. penyanyi saja gitu. Tahu Artinya ya. tahu gitu Tahu, bahwa itu benar. tidak ada faidahnya gitu. Apalagi kalau kita umpamanya merujuk kepada kebiasaan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis diantaranya dari Abi Barzah yang menjelaskan kana yakrahun naum qoblal isya wal hadis ba'daha. Rasulullah SAW itu tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya itu. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, mana ma Rasulullah ya'ti qoblal isya wala samara ba'daha. Jadi beliau tidak pernah tidur sebelum isya dan tidak pernah berbincang-bincang setelah isya. Itu insya Allah hadis-hadisnya sahih. Makanya mungkin ya kebiasaan di Masjid Nabawi itu, di majelis ilmu. Kenapa kajian-kajian itu dari maghrib ke isya? Sebab itu adalah waktu-waktu yang produktif gitu. Ya, masih fresh gitu. Kalau sudah isya itu sudah ini, sudah ngantuk, sudah lelah gitu kan. Buat dengerin kajian. Iya, iya. Kayak main HP. Ya, makanya kembali apa yang disampaikan oleh para asatidah kita tadi bahwa ya teladani saja Rasulullah SAW, insya Allah ya, termasuk apa namanya bagaimana pola tidur, pola ngobrol dan sebagainya. Ya. Orientasi semua kegiatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam.